Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alat custom, alat counter ya, counter custom. Oke, pada bagian belakang dulu. Ini adalah UPS ya, UPS mini, smart UPS 5 volt. Ini kalau tanpa UPS belakangnya seperti ini, tinggal dicolokkan saja. Kalau tanpa UPS konektornya, dan ada sensor ya, ada sensor ini untuk laser 5 volt, ground, dan ini untuk sensor sinyal sensor ya. Ini saklar 220. Kemudian di sini ada input, ini input 220. Ini kemudian yang ini adalah untuk yang ini untuk indikator ya, indikator rotari, lampu rotari lamp. Dan ini lasernya, ini sensornya. Oke, ini jika tanpa UPS. Nah, jika menggunakan UPS maka kabel keluaran dari adaptor pada alat kita colokkan ke bagian input pada UPS ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian output dari UPS baru kita colokkan ke input untuk alatnya sini. Nah, seperti ini. Sini ada on off untuk UPS-nya. Jadi jika on maka baterai yang ada pada UPS ini akan mengeluarkan tegangan. Jadi nanti alatnya akan aktif. Jika di off maka meskipun di off, tapi ketika alatnya di on kan pada bagian 220 dicolokkan, maka meskipun off posisinya pada UPS maka alat tetap hidup karena otomatis ya, switching otomatis. Tapi ketika alat off 220 dicabut maksudnya, dan UPS di off kan, maka alat juga akan mati. Kecuali di on kan, maka tegangan mengambil dari baterai. Oke, kita colokkan. Ini posisi off, saklarnya kita hidupkan. Pada saat menghidupkan pertama, rotary lamp akan hidup aktif atau hidup sebentar ya, mengaktifkan relay karena relaynya saya NC. Jadi rotary lamp ini akan aktif jika dua kemungkinan. Yang satu, adaptor bawaan pada alat mati atau rusak, dan kedua, rotary lamp juga akan aktif jika sensor tidak berfungsi atau sensor rusak. Oke, di sini ada tombol plus, ini tombol minus, ini tombol plus. Ini untuk reset, ini untuk mengaktifkan timer untuk sensor. Jadi cara kerjanya, sensor jika indikator ini aktif dengan cara menekan tombol di sini, maka jika sensor mati atau tidak berfungsi selama 5 menit, kurang lebih 4-5 menit, maka rotary lamp akan bekerja. Jadi misalkan pada saat laser menyentuh
titik pusat dari laser, meskipun terpusat ya, laser terpusat ke sensor. Nah, jika sensornya bagus atau tidak rusak, maka meskipun dalam jangka waktu 5 menit rotary lamp tidak akan berfungsi atau tidak akan aktif. Tapi jika sensor rusak, meskipun laser mengenai sensor tapi lasernya rusak, maka alat akan menghitung selama 5 menit. Kenapa saya kasih 5 menit? Sebab untuk jaga-jaga jika ada orang yang berdiri mengenai sensor kurang dari 5 menit. Oke, itu tujuannya. Oke, jika sensor rusak dan laser mengenai sensor selama 5 menit, maka atau laser tidak berada pada titik sensor, maka alat akan menghitung selama 5 menit, maka indikator rotary lamp akan menginformasikan bahwa laser error. Jika laser berada tidak pada titik pusat sensor, maka cukup dengan cara mempusatkan laser pada sensor, kemudian tinggal tekan tombol reset, karena nanti akan ada perintahnya jika sensor rusak atau trouble. Oke, kita coba saja. Ini sensornya sudah menghitung. Nah, jangka waktu 5 menit. Nah, bagaimana jika sensor terhalangi selama 5 menit? Maka otomatis rotary lamp akan bekerja. Tapi jika belum 5 menit kemudian sensor sudah terkena laser kembali, maka hitungan akan dimulai dari nol kembali, hitungan timernya ya. Oke, seperti itu cara kerjanya. Atau jika adaptor pada alat, adaptor bagian dalam ya pada alat mengalami kerusakan atau layar LCD ini mati, maka simulasinya seperti ini. Maka simulasinya seperti itu, maka alat akan sirene atau rotary lamp akan bekerja. Kita misalkan seperti ini. Kita nggak output. Oke, seperti ini. LCD mati, artinya adaptor pada atau power supply ya pada alat ini mengalami kerusakan, maka rotary lamp akan bekerja. Oke, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, jika sensor nanti setelah 5 menit sensor mengalami kerusakan atau laser tidak mengenai sensor selama 5 menit. Oke, nanti videonya saya skip ya, agar bisa melihat bagaimana indikator
pada saat sensor rusak atau sensor tidak, kita anggap saja sensor rusak atau sensor tidak mengenai, laser tidak mengenai sensor selama 5 menit. Untuk mengaktifkan kerusakan sensor, untuk mengaktifkan kerusakan sensor, maka kita harus mengaktifkan indikator sensor di sini. Ini untuk indikator kerusakan sensor, dan ini untuk indikator menghitung ya. Karena tidak bekerja, kenapa? Karena sensornya tidak mengenai, laser tidak mengenai sensor. Oke, nanti videonya saya potong untuk mengetahui bagaimana alatnya bekerja pada saat laser atau sensor mengalami pada saat laser tidak mengenai sensor atau sensornya yang rusak. Nah, oke, ini adalah kondisi di mana sensor mengalami kerusakan atau sinar laser tidak mengenai sensor. Oke, ada peringatan sensor error, press reset. Untuk menormalkannya kembali, kita cukup tekan tombol reset. Oke, dan nilai pada atau jumlah pengunjung pada display tidak kembali 0 ya pada saat mereset ketika terjadi error. Oke, sebagai informasi tambahan, power supply ini jika ingin aktif, kita cukup tekan geser ke mode on ya. Jadi misalkan nanti terjadi mati daya, mati daya atau saklar kita cabut ke sini, alat akan tetap aktif dan bekerja. Sudah saya trial alat ini, saya cuman trial 1 jam lebih karena waktu itu mau berangkat kerja, mau nggak mau alat saya matikan ya. Cuman emang untuk datasheetnya UPS Smart UPS ini 2-3 jam ya, 2-3 jam. Oke, bisa kita colokkan kembali. Oke, pada saat aktif maka UPS ini akan mengisi dan mengeluarkan daya untuk mengaktifkan atau menghidupkan alat. Akan tetapi jika UPS ini penuh pada saat ngecas, maka sistem pada UPS akan otomatis memutus tegangan masuk agar tidak kelebihan daya. Oke, itu saja simulasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.